Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bid'ah dalam perspektif Muhammadiyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhlis Abdul Razak, NIM 2019 1035031111, jurusan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini bid'ah saya bagi menjadi 4 poin, yaitu mengenai pengertian apa itu bid'ah, yang kedua latar belakang munculnya bid'ah, yang ketiga pandangan ulama atau perbedaan pandangan ulama mengenai bid'ah, dan perspektif Muhammadiyah itu sendiri mengenai bid'ah. Yang pertama yaitu pengertian bid'ah dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa sendiri yaitu bid'ah berasal dari kata bada'ah yang memiliki derivasi atau berbagai bentuk, dan diantaranya bid'un dengan kata kerja ittada'a, artinya membuat dan memulai sesuatu, sedangkan al bid'atu artinya sesuatu yang baru. Di sini dalam pengertian bahwa yang disebut bid'ah adalah segala sesuatu yang didahului tanpa adanya contoh-contoh. Artinya dalam pengertian bahasa ini, bid'ah tidak diberikan batasan-batasan. Segala sesuatu baik itu berkaitan perkara bid'ah, namun dalam pengertian di atas, pembatasan diberikan pada hal-hal yang tidak didahului dengan contoh. Yang kedua adalah secara istilah. Secara istilah, bid'ah adalah melakukan inovasi atau mengada-ngadakan dalam urusan agama, ibadah. Lebih pada persoalan praktik ibadah seperti syarat, rukun, tata cara, dan bacaan-bacaan. Terus latar belakang munculnya bid'ah yaitu bid'ah digunakan dengan istilah yang menghukumi kasus baru yang berkembang dalam masyarakat Islam. Tidak diragukan lagi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kunci keselamatan dari terjerumusnya pada persoalan bid'ah dan kesesatan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153 yaitu dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang jalan lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Terus bagaimana latar belakang munculnya bid'ah itu sendiri? Di sini ada 4 poin mengenai latar belakang munculnya bid'ah. Yang pertama yaitu ketidaktahuan hukum mengenai ad-din atau hukum agama. Dalam dalil Daud dan Tirmizi, beliau menyatakan, barang siapa dari kamu sekalian yang masih hidup setelahku pasti akan melihat banyak perselisihan. Maksud di sini yaitu semakin panjang zaman dan manusia berjalan dengan risalah Islam, semakin sedikit ilmu dan tersebarlah kebodohan, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sabda dalil Abu Daud ini. Yang kedua itu mengikuti hawa nafsu. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Qasas ayat 50. Di sini bahwa menyatakan
dengan berpaling Alkitab dan As-Sunnah pasti mengikuti hawa nafsunya. Dan yang ketiga yaitu fanatisme terhadap pendapat orang lain. Dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 170 yang menyatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Inilah keadaan orang Asy'ariyah pada saat ini. Sebagian pengikut-pengikut mazhab aliran tasawuf serta penyembah-penyembah kubur, apabila mereka ditunjuk untuk mengikuti Alkitab, diajak untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, serta membuang segala sesuatu yang menyelisihi keduanya, yaitu Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berhijjah atau berdalil dengan mazhab syekh-syekh atau bapak-bapak atau nenek moyang. Yang keempat, mengenai menyerupai orang kafir. Dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 138, dan kami menyelamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah, ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai berhala atau Tuhan. Musa menjawab, sungguh kamu orang yang bodoh. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa menyerupai orang kafir itulah yang menyebabkan Bani Israel dan sebagai para sahabat Nabi SAW menuntut sesuatu yang buruk, yaitu agar mereka dibuatkan berhala atau patung. Hal ini menjadi realitas saat ini. Sungguh kebanyakan kaum muslimin tidak mengikuti Sungguh kebanyakan kaum muslimin telah mengikuti orang-orang kafir dalam amalan-amalan bid'ah dan syirik, seperti merayakan hari kelahiran, mengkhususkan beberapa hari atau beberapa minggu pekan untuk amalan-amalan tertentu, upacara keagamaan, dan peringatan-peringatan melukis gambar-gambar dan patung-patung sebagai peringatan, mengadakan peringatan hari suka duka, bid'ah terhadap jenazah, membuat bangunan-bangunan di atas kuburan, dan lain sebagainya. Mengenai pandangan ulama itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu muwasiin atau mazhabi. Itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu muwasiin atau mazhabi. Hal baru dalam agama ada yang terpuji dan ada pula yang tercela, dan suatu hal baru tersebut dapat dikiaskan dengan teks-teks agama atau mempunyai dalil secara mujmal atau dalil global. Maka hal itu baik, namun jika tidak maka hal itu buruk. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhaj Sahih Muslim menjelaskan bahwa kalimat kala yaitu adalah lafaz umum yang mempunyai pengecualian, sehingga maksud adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua bid'ah. Dan sedangkan yang kedua yaitu mudhayyikin atau salafi menyatakan setiap hal baru dalam agama yang tidak dikenal pada zaman Nabi, sahabat, dan salafus salih adalah bid'ah, dan semua adalah tercela. Dalam dalil Bukhari dan Muslim
menyatakan barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Terus bagaimana mengenai kullu bid'ah dolalah? Imam Nawawi menjelaskan setiap bid'ah adalah sesuatu yang sesat. Lafaz setiap kulu di sini adalah lafaz umum yang bermaksud khusus, yaitu maksudnya sebagai besar bid'ah. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, dengan ucapan baginda Nabi setiap bid'ah adalah sesat, adalah sesuatu yang baru yang tidak punya dalil dari syariat, baik dalil secara umum atau secara khusus. Bagaimana sikap Rasulullah mengenai para sahabat pada perbuatannya? Yang pertama, Rasulullah menolak bahwa Rasulullah membenci sikap berlebihan saat beribadah. Rasulullah melarang Utsman bin Maz'un melakukan tabatul atau membujang seumur hidup. Dan Rasulullah memperbolehkan Bilal bin Rabah berkomitmen berwudu setiap kali batal. Yang kedua, doa salah seorang sahabat kepada Allah dengan lafaz yang tidak pernah beliau dengar. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang yang digigit ular. Yang keempat, Rasul membolehkan dua sahabat yang berbeda dalam kasus mengulangi sholat karena tayamum. Yang kelima atau yang terakhir di sini yaitu Rasulullah membenarkan dua kelompok yang berbeda dalam kasus sholat ketika menyerbu Bani Quraidah. Terus bagaimana setelah Rasulullah wafat dengan para sahabatnya? Hal baru yang ada dalam para sahabatnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar, sholat tarawih berjamaah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kisos bagi pembunuh secara berjamaah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pembagian ghanimah, hak pencuri, kasus talak 3 pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan azan Jumat 2 kali masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Di sini menyimpulkan pada tajih atau perspektif Muhammadiyah sendiri mengenai bid'ah, yaitu Muhammadiyah berkata bid'ah ialah suatu perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai umurut ta'abudi yang baru dan tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW semata hidupnya. Dengan kata lain, bahwa bid'ah adalah perbuatan yang ada konotasinya dengan umurut ta'abudi, tidak ada konotasinya dengan umurut khairut ta'abudi. Semua umurut ta'abudi didasarkan kepada nas-nas yang sahih dan makbul. Dijelaskan macam-macam dan cara-cara mengerjakannya, seperti ibadah haji, sholat, zakat, dan puasa. Begitulah presentasi mengenai bid'ah yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.